membongkar sebuah lukisan Ka'bah. Lukisan Ka'bah pada umumnya sebenarnya. Pas kita buka lukisan itu, di belakang itu ada lukisan anak sama ibu. Ini mungkin agak ini ya. Jadi si ibunya itu buang air besarnya itu di piring. Kita pengen banget gitu kalau memang ada yang mau bantu pengobatan ini gitu. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Iya, perkenalin nama gue Aldio. Gue berasal dari Tangerang. Kali ini gue mau cerita soal kejadian satu hari di mana saat itu gue mendapatkan banyak hal yang selama ini nggak gue tahu dari keluarga gue gitu. Jadi diawalin dari pagi itu gue ditelepon sama kakak gue untuk bantu dia datang ke rumah saudara gue. Semenjak almarhum bapaknya meninggal, memang keluarga bule gue ini memang sudah banyak masalah gitu. Artinya ibunya ini terkena serangan stroke, terus adiknya itu fisiknya normal, tapi berkelakuannya seperti anak kecil, benar-benar seperti anak kecil gitu. Terus semenjak bapaknya meninggal, kakak pertamanya ini atau si kakak ini menjadi tulang punggung bagi semuanya. Memang sudah mulai depresi gitu karena mungkin tekanan umur, lalu masalah-masalah yang menjadi trouble dia setiap harinya gitu, karena mungkin perempuan pengen main, pengen punya pacar, pengen menikah dan lain sebagainya gitu. Dan di sana juga sudah ada psikiater yang biasa jadi psikiater pribadinya dia gitu. Psikiaternya bilang memang ini makin parah gitu karena ya mungkin depresi mendalam gitu. Sampai akhirnya kita datangkan ustadz yang direkomendasikan oleh psikiater ini gitu. Kakaknya yang memang sudah tidak tahu arah gitu, dia marah-marah sendiri, ketawa-tawa sendiri, banting barang sendiri, dan rumahnya benar-benar berantakan saat itu. Setelah si ustadznya datang, ustadznya coba menenangkan dan mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi gitu. Banyak hal-hal yang pada akhirnya di situ gua ataupun abang ataupun om tuh baru tahu gitu. Kalau memang di rumah itu tuh sudah banyak diisi sama benda-benda yang menjadi perjanjian almarhum sama hal-hal yang seperti itu gitu. Banyak hal-hal yang kita temukan sesuai dengan arahan dari si kakak yang dibantu sama ustadz ini gitu. Kita mulai melakukan pencarian barang-barang yang ada di rumah itu gitu. Yang pertama, sambil dibantu si ustadznya, si kakak coba menunjukkan ada pohon pisang di belakang rumah dia. Ada sekitar 2 pohon pisang yang akhirnya disarankan untuk ditebang gitu. Selain itu kita juga menemukan ada kotak bentuknya kayak kotak masjid, kotak amal yang lumayan tinggi. Itu berisi tulisan-tulisan waliullah, tulisan-tulisan perjanjian dan lain sebagainya gitu. Tanda tangan, surat huruf-huruf Arab gitu. Yang kita sendiri juga nggak tahu gitu. Isinya apa. Banyak buku-buku juga. Bahkan sampai kita diarahkan untuk membongkar satu pintu kamar. Karena memang ada tulisan dan itu diarahkan untuk dibuang gitu. Karena memang ditanemin di pohon itu, pintu itu gitu. Terus selain itu kita juga diarahkan untuk membongkar sebuah lukisan Ka'bah. Lukisan Ka'bah pada umumnya sebenarnya. Pas kita buka lukisan itu, di belakang itu ada lukisan anak sama ibu. Yang saya juga nggak tahu kenapa itu ditiban dan memang itu harus dibakar. Terus selain itu kita juga diarahkan buat bongkar lantai di ruang tamu sekitar 30 cm penggalian. Di situ memang ada
tali pocongnya gitu. Untuk nyelamatin keluarga ini, keluarga bule ini, kita bawa ke Tangerang Kabupaten ke rumah adiknya. Coba ditenangkan dan dijauhkan dari isi rumah itu. Saat pindah, kebetulan nggak ada yang bisa bawa mobil gitu. Jadi mau nggak mau, satu keluarga itu gue yang bawa ke sana gitu, karena cuma gue yang bisa gitu. Dan di situ memang nggak tahu selama perjalanan itu tuh, untungnya pagi sih sekitar habis subuh, rasa bawa kendaraan di tengah 3 orang yang sakit itu selalu was-was sih sebenarnya. Was-was takut dia loncat, was-was takut dia tiba-tiba nyekek, karena memang dia cukup ekstrim. Yang si ibunya ketakutan sendiri, suka nangis, suka ketawa sih enggak ya. Cuma mungkin lebih ekspresif aja gitu pada umumnya. Terus si adiknya ini bikin suasana jadi nambah kacau karena omongan-omongan yang dia biasa suka ngomong sendiri gitu. Dan si kakaknya ini cuma bengong ngeliatin semua orang yang ada di mobil itu gitu. Ngeliatin gue yang bawa, ngeliatin adiknya yang ada di sebelah gue, ngeliatin ibunya yang di sebelahnya dia gitu. Setelah 1 tahun dari kejadian itu, kita tetap konsultasi ke beberapa ustadz yang lainnya gitu. Ada yang bilang sukmanya sudah nggak ada, sukmanya si kakak. Karena fokus kita nih penyembuhan si kakak. Kenapa si kakak? Ya karena memang cuma dia yang bisa menjadi tulang punggung gitu, karena adiknya tidak mungkin, karena sudah begitu dari lahir, karena ibunya tidak mungkin, karena sudah komplikasi, sudah tua. Pernah satu momen, ini mungkin agak ini ya, jadi si ibunya itu buang air besarnya itu di piring setelah dia makan di kamar gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang dilakuin tuh yang udah di luar nalar gitu. 1 tahun berjalan, menetap di rumah om, sampai ada masalah lagi, sampai harus dibawa ke rumah gua gitu, yang masih di daerah Tangerang Kota juga. Sampai hari ini hampir 1 tahun juga di rumah gua tuh hampir 1 tahun. Dan 3 minggu yang lalu dari video ini direkam, si kakak sudah mulai melakukan hal-hal yang aneh lagi. Dia coba melakukan bunuh diri. Katanya ada yang bisikin untuk ngelakuin itu. Percobaannya banyak. Dari minum deterjen, minum sabun cuci piring, terus minum pewangi lantai. Yang alhamdulillahnya cuma 1 doang akhirnya yang keminum, dan itu pun cuma setengah gitu. Sisanya sempat kita tahan. Selain itu juga percobaan bunuh dirinya, dia suka menyilet-nyilet tangan pakai silet, pakai pisau, pokoknya semua benda tajam yang ada di rumah itu dilakuin untuk dia bunuh diri gitu. Tapi yang anehnya, sempat satu momen gue udah di rumah dan kegap gitu, akhirnya ketahuan pas dia mau nyilet tangannya pakai cutter. Jauh sebelum gue tarik, gue ngeliat memang dia udah nusuk-nusuk tapi nggak keluar darah. Yang gue bingung tuh, dia nggak keluar darah, sementara cutter itu memang tajam, sudah dicoba itu tajam, nggak keluar darah, malah timbul bekas hitam bintik di tangannya dia gitu. Dan anehnya lagi, adiknya lewat di depan kakaknya yang lagi coba ngebunuh itu, dia lewat aja gitu sambil nyanyi-nyanyi cuek, dan ya kayak yang tadi dibilang, memang kayak anak kecil yang nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak ngeh sama apapun yang ada di sekelilingnya dia gitu. Sekitar 3-4 bulan yang lalu, ibunya meninggal. Kayak memang banyak yang bilang sudah tinggal nunggu satu-satu aja gitu untuk selesai gitu. Dan bingungnya lagi, nggak tahu kenapa hal ini nyebabin keluarga besar dari ibu ini semua saling bertengkar. Yang nyebabin yang lain nggak ada yang mau ngurus, cuma nyokap gue doang gitu yang akhirnya ngurus gitu. Dengan banyak alasan dari adik-adiknya, kebetulan nyokap gue memang anak pertama. Dengan alasan dari adik-adiknya yang nggak tahu kenapa kayak dibikin perpecahan gitu di antara kita semua gitu. Sampai hari ini si kakak sudah masuk ke dalam rumah sakit jiwa sebanyak 4 kali dan tidak menunjukkan hal baik gitu. Mungkin hal baik ditunjukkan hanya dalam 1-2 bulan setelah masuk rumah sakit jiwa. Setelah itu udah begitu lagi gitu. Harapan dari kita sekeluarga gitu,
Sebenarnya kita pengen kakak sama si adik ini dibawa ke tempat yang bisa mengajarkan dia secara agama, yang bisa mengurus dia dengan baik, karena memang udah nggak bisa dikontrol sebenarnya selain memang dengan ilmu agama gitu. Jadi pernah satu momen setelah 2-3 bulan dari masuk rumah sakit jiwa tuh, yang tadi dibilang memang si kakaknya tuh masih suka kumat gitu mungkin bahasanya. Sering banget dia kabur dari rumah, dia jalan kaki buat ngeliat rumahnya yang ada di Cipondo. Tapi memang pintunya ketutup semua. Gue nggak tahu, mungkin dia punya kunci serep yang dia simpan sendiri dan dia masih enggak gitu. Tapi sampai sekarang dia tuh masih selalu minta pulang ke rumah itu. Gue nggak tahu apa yang narik dia buat minta pulang ke rumah itu. Nah, setelah kejadian itu, ataupun banyak kejadian sih sebenarnya yang terjadi, cuma terlalu panjang mungkin ya. Tapi intinya dari hal-hal itu tuh bikin kita sekeluarga ataupun gue sendiri mengerti bahwa perjanjian atau perikatan dengan hal-hal mistis itu sebenarnya berdampak bukan cuma buat si orang yang menjanjikan itu, melainkan keluarganya juga, keluarga kecilnya, keluarga besarnya mungkin. Itu gue nggak tahu sih apa yang menjadi perjanjian sehebat itu gitu. Karena banyak sekali tokoh-tokoh agama yang kita samperin gitu, memang semua juga bilang sudah nggak ada sebenarnya jiwanya gitu. Kita pengen banget gitu kalau memang ada yang mau bantu pengobatan ini gitu. Si kakak ataupun si adik sekalian dibawa ke tempat seperti pesantren gitu yang memang menyembuhkan mereka gitu, karena menurutku ini nggak bakal pernah selesai gitu. Artinya bukan ditanganin sama orang yang seharusnya menanganin gitu. Terlebih nyokap juga memang sudah punya beberapa penyakit gitu. Biar nyokap gue juga istirahat gitu. Karena nggak gampang juga ngerawat satu orang di rumah yang suka bengong, diajak ngomong nggak bisa, cuma diem. Sama satu lagi adiknya yang selalu banyak mau dan selalu komplain. Gue mungkin nggak bisa terlalu banyak jelasin, mungkin kalau kalian mau lihat mungkin gue bakal bantu buat kasih lihat. Ya mungkin kita akhirnya sekeluarga kecil gue ini cuma bisa meyakini gitu dan dipertegas sama nyokap kalau ya udah gitu, mungkin memang jalan kita tuh buat ngebantu orang ini gitu. Anggap aja saudara-saudara yang lain memang sudah punya kesibukannya masing-masing, jadi jangan bergantung sama siapapun gitu. Itu yang selalu bikin gue sedih setiap nyokap bilang ya yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu, dan kita jangan sampai kayak gitu juga gitu. Ini pelajaran buat kita semua gitu. Dia juga bilang kalau gue jangan sampai kayak gitu juga, sebutuh-butuhnya gue terhadap dunia, terhadap uang, terhadap target gue, ya sebenarnya cara-cara kayak gitu nggak bagus gitu. Itu dampaknya panjang banget itu. Ya mungkin gitu aja sih cerita sedikit dari gua yang dialamin mungkin 2 tahun kebelakang ini gitu. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa komen di bawah. Begitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.